Selamat pagi keluarga Krisdusa, bertemu kembali di dalam ibadah akhir pekan hari ini, hari Jumat 27 Agustus 2021. Mari, sebelum kita mengawali kegiatan ibadah akhir pekan ini, kita bersama bersatu dalam doa. Saya hantarkan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau telah memberkati kami sepanjang minggu ini. Dan hari ini kami akan mengakhiri kegiatan pembelajaran selama seminggu dengan bersama-sama memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau berkati ibadah kami, biar Engkau terima. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sebelum kita lanjut mendengarkan firman dari Tuhan, kita akan bersama mendengarkan pujian dari teman kalian. Anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jemi Ratar STH, Gembala dari Gereja GPDI Bukit Karmel. Selamat memperhatikan. Shalom. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau pada kesempatan ini kami boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan pada saat ini akan saya ambil dari Amsal Soleman pasal yang ketiga. Dikatakan di ayat yang kelima, 6 dan ayat yang ketujuh. Amsal Soleman pasal 3 ayat 5, 6 dan 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, saya akan menyampaikan kepada kita pada kesempatan ini dari ayat-ayat yang sudah saya sampaikan menjadi ayat bacaan awal ini. Kita akan melihat bagaimana kehidupan yang menaruh percaya kepada Tuhan. Seperti apa orang yang menaruh percayanya kepada Tuhan? Seorang yang menaruh percaya kepada Tuhan adalah seorang yang dalam kehidupannya tidak hanya mengandalkan kepada kemampuan atau pengertiannya sendiri, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah orang yang benar-benar
meyakini bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya dalam hidupnya. Tergantung siapa manusia itu, apa profesi manusia itu. Kalau dia sebagai pengusaha, tentunya dia akan menjadi pengusaha yang percaya dengan Tuhan, di mana ia akan mengandalkan Tuhan di dalam ia berusaha. Jadi tergantung apa profesinya. Kalau kita sebagai pelajar, kalau kita sebagai mahasiswa, maka kita akan menunjukkan sikap percaya kepada Tuhan itu dengan mengandalkan Tuhan. Jadi tidak hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri, tetapi dalam apa yang ia lakukan, ia menyadari bahwa segala sesuatu yang dia lakukan, ia tidak akan melangkah dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri, tetapi ia akan terus melibatkan Tuhan. Bahkan ia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika kita dalam kehidupan ini menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan atau mengandalkan Tuhan, maka kita akan melihat hal-hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan ini. Kalau kita sebagai seorang pelajar, ya, maka Tuhan akan menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan dilengkapi Tuhan dengan kemampuan yang dari Tuhan. Kita sebagai pelajar tentunya kita ingin mendapatkan hikmat dan pengertian, maka Dia akan memberikan kita hikmat dan pengertian. Mengapa? Karena kita tahu bahwa Alkitab menjelaskan dalam surat Kolose pasal yang ketiga, Kolose pasal yang ketiga dikatakan demikian. Maksud saya bukan tiga, pasal yang kedua. Ayat yang ketiga, Kolose pasal yang kedua ayat yang ketiga dikatakan demikian. Sebab di dalam Dia tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Sebab di dalam Dia tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Jadi di dalam Tuhan itu ada namanya tersembunyi atau tersedia harta, hikmat dan pengetahuan. Jadi ketika kita yang mengaku percaya dengan Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan dalam segala apa yang kita lakukan, kalau kita sebagai seorang pelajar, tentunya kita ingin menjadi seorang pelajar yang mempunyai kemampuan untuk bisa mengikuti setiap pelajaran yang disampaikan. Nah, bagaimana kita bisa mengikuti pelajaran ini? Itu kan kita harus punya kemampuan untuk menyerap apa yang disampaikan. Kita harus mempunyai kemampuan untuk bisa menerima pelajaran-pelajaran yang disampaikan. Jadi mata pelajaran yang disampaikan, bagaimana kita bisa mengikutinya? Kita butuh pertolongan Tuhan, dan Tuhan itu yang akan memberikan kita kemampuan. Kenapa? Alkitab katakan tadi bahwa di dalam Dia tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Di dalam Dia, jadi di dalam Tuhan itu ada harta, ada hikmat dan ada pengetahuan. Amsal Sulaiman juga berkata bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan segala pengetahuan. Ya, Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi memiliki rasa takut akan Tuhan itulah penjabaran dari orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi orang yang takut, orang yang percaya dengan Tuhan, maka dia akan mempunyai rasa hormat dengan Tuhan. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan,
maka dia tahu bahwa apa yang dia lakukan dia tidak bisa maksimal tanpa Tuhan. Kalau kita seorang pelajar, kalau kita ingin menjadi seorang pelajar yang berhikmat, yang mempunyai kemampuan, maka Tuhan mampu untuk memberikannya di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa ada contoh seorang raja, namanya Raja Salomo. Ketika ia dipercaya atau ditetapkan, dilantik menjadi raja Israel, dia masih sangat muda. Lalu ia berdoa. Jadi dia menyadari bahwa sebagai seorang yang muda menjadi pemimpin satu bangsa yang besar seperti bangsa Israel itu, pada masa itu dia membutuhkan hikmat seorang pemimpin. Dan ia berdoa. Dan doa daripada Salomo itu dicatat dalam 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-15. Itu adalah doa Salomo memohon hikmat, itu judulnya. Saya langsung saja membaca di ayatnya yang ke-7. Amsal 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-7. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, satu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Ini permohonan Salomo. Dia tahu dia belum berpengalaman, sangat muda, tetapi akan memimpin suatu bangsa yang besar, yang jumlahnya dikatakan tidak terhitung banyaknya. Biasanya kalau namanya orang muda kemudian menjadi seorang pemimpin, salah satu tantangannya itu rasa percaya dirinya. Mampu nggak ini? Kan, dan pada masa itu bahwa raja itu mempunyai posisi yang menghakimi. Jadi dia bisa menghakimi, membenarkan dan menyalahkan. Dan untuk hal ini kan membutuhkan suatu kemampuan khusus. Dia masih muda, belum berpengalaman. Itu doanya. Dan kita membaca bagaimana jawaban Tuhan kepada Salomo. Ayat 10. Adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang dan kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Artinya apa? Permohonan Salomo untuk mendapatkan hikmat itu dipandang Tuhan baik, direspon Tuhan. Tuhan katakan, karena engkau tidak minta kekayaan, engkau tidak meminta nyawa musuh, maka Tuhan mengabulkan permintaannya dan memberikan dia hikmat yang melebihi segala hikmat,
sebelum dia dan sesudah dia, dikatakan tidak ada orang yang secerdas atau sepintar Salomo. Jadi kita melihat bahwa Tuhan itu adalah sumber hikmat, sumber pengertian. Jadi kalau kita percaya Tuhan dan kita benar-benar menaruh pengharapan kepada Tuhan, meminta hikmat kepada Dia, maka Dia akan menolong kita. Ya, Dia pasti menolong kita. Ada contoh yang lain, bagaimana kisah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu, ya. Bagaimana mereka berada di satu pendidikan yang spesial, di mana mereka dipersiapkan untuk bekerja di istana. Daniel dan teman-teman ini, mereka mengajukan permohonan supaya mereka tidak perlu memakan hidangan yang disediakan untuk mereka, tetapi mereka minta diberikan aja sayur-sayur. Lalu pelayan ini berkata, kalau kamu cuma makan sayur, kamu mau jadi apa? Nanti kesehatanmu seperti apa? Lalu nanti akan dilihat seperti apa? Mereka katakan, nanti dilihat perbedaannya. Mereka akhirnya hanya makan sayur-sayuran. Setelah masa waktu mereka mengadakan pelatihan itu atau pembinaan itu, mereka diuji kecerdasan mereka. Di dalam kitab Daniel, ya, ini merupakan hal yang terakhir yang akan saya sampaikan, ya. Dalam kitab Daniel pasal yang pertama, ya, ayat 18. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pengawal istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Hananya, Misael, dan Asaria itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaan. Mereka 10 kali lebih cerdas. Ini kan luar biasa. Saya nggak tahu IQ-nya mereka ini berapa. Jadi 10 kali cerdas, lebih cerdas dari orang-orang cerdas. Ini kan wow ini, ya. Jadi kalau kita menjadi orang percaya yang mengandalkan Tuhan, percaya bahwa Tuhan adalah sumber dari segala apa yang kita perlukan, termasuk sumber hikmat, maka kita akan melihat bahwa Tuhan akan memberikan itu pada kita. Sebab itu jadilah kita sebagai pelajar-pelajar yang merasa saya pintar, papa saya pintar. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan, Tuhan masih mampu memberikan kita kepintaran yang jauh dari atas rata-rata. Tuhan dapat lakukan itu kalau Tuhan dapat memberikan Salomo hikmat dan pengertian, dan Tuhan juga memberikan hikmat pengertian kepada Daniel dan kawan-kawan itu 10 kali lebih cerdas, maka Tuhan juga dapat berikan itu dalam kehidupan kita di zaman sekarang. Tuhan memberkati. Kita akan lanjut kepada doa syafaat. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan, kalau pada bulan Agustus ini kami ada di masa mengingat akan hari kemerdekaan atau merayakan hari kemerdekaan bangsa kami Indonesia yang ke-76. Kami tahu perjalanan bangsa ini boleh ada itu karena berkat Tuhan. Sebab itu kami berdoa supaya pemimpin bangsa kami, Presiden Joko Widodo, dalam segala kebijakan yang diambil, khususnya di masa pandemi ini, bagaimana Indonesia bisa lepas dari kondisi ekonomi yang mengalami dampak daripada pandemi ini.
dan bagaimana supaya bisa mengatasi pandemi ini. Kami bersyukur dengan segala langkah pemerintah, upaya pemerintah yang sudah dilaksanakan dengan maksimal, yang hari-hari begitu gencar, di mana di setiap pelosok Nusantara ini program vaksinasi itu sedang berjalan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong, supaya masyarakat merespon hal ini. Bagaimana kebijakan pemerintah ini perlu mendapatkan support dan dukungan, supaya mereka tidak ragu, tidak takut, tidak terbawa oleh berita-berita hoax yang seakan-akan bahwa vaksin ini akan mendatangkan bencana, bahwa vaksin itu bukanlah sesuatu hal yang baik. Kami berdoa Tuhan tolong supaya masyarakat sadar dan menyadari betul bahwa betapa kita di masa pandemi ini membutuhkan vaksin ini. Dan Tuhan tolong supaya proses vaksinasi ini boleh berjalan dengan lancar. Dan secara khusus untuk kota kami Salatiga, kota yang tertoleran se-Indonesia. Kami bangga kami berada di kota Salatiga. Biarlah kota Salatiga yang menjadi kota harmoni ini benar-benar kami bisa pertahankan sebagai warga yang ada di kota Salatiga ini. Tuhan terus berkati kota kami sehingga hidup kebersamaan yang sudah terbangun selama ini Tuhan terus menolong, dan kami sebagai bagian daripada masyarakat kota Salatiga dapat senantiasa menjaga kerukunan antar umat beragama, hidup berdampingan satu dengan yang lain, sehingga Salatiga sebagai kota tertoleran itu dapat kami pertahankan di hari-hari yang akan datang, sehingga Salatiga menjadi kota percontohan. Dan secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk program dari SMP Kristen 2 Salatiga, di mana dalam program yang akan datang ini, rencana pelaksanaan penilaian siswa tengah semester atau PTS. Biarlah Tuhan juga yang menolong dan memberkati asesmen nasional untuk siswa kelas 8, persiapan pertemuan tatap muka terbatas atau PTMT, dan juga hal-hal yang lain yang sedang dipersiapkan. Kami juga berdoa Tuhan Engkau menolong, Engkau memberkati supaya semua yang sudah direncanakan ini boleh berjalan sebagaimana rencana. Kami berdoa Tuhan jauhkan segala halangan, gangguan apapun, supaya apa yang sudah direncanakan ini semua berjalan dengan kemurahan yang daripada Engkau. Dan kami juga berdoa kepada Engkau Tuhan untuk keluarga besar SMP Kristen 2 Salatiga. Kami berdoa buat kepala sekolah, kepada seluruh guru, staf pengajar, semua murid SMP Kristen 2 Salatiga. Kami berdoa Tuhan Engkau menolong. Kami sadar bahwa kami saat ini sedang ada di tengah-tengah masa pandemi. Tetapi kami tidak bisa menghindar daripada situasi yang ada ini. Sebab itu hamba-Mu berdoa Tuhan menolong supaya seluruh keluarga besar SMP Kristen 2 Salatiga diberikan hikmat di dalam beradaptasi. Kalau pemerintah sudah selama ini menyampaikan, menggemakan, menginstruksikan supaya masyarakat menerapkan protokol kesehatan, biarlah kami benar-benar bertanggung jawab di dalam hal ini. Bagaimana kami dalam aktivitas kami menerapkan protokol kesehatan, dan Tuhan yang akan menolong kehidupan kami. Tuhan tolong memproteksi kehidupan kami. Kami hanya bisa mohon perlindungan yang daripada Engkau Tuhan, karena Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Sekali lagi Tuhan Engkau berkati seluruh keluarga besar SMP Kristen 2 Salatiga ini. Dan Tuhan yang menolong sehingga SMP Kristen 2 Salatiga yang bernaung di Yayasan Pendidikan Ebenezer GKI Salatiga ini, Tuhan terus berkati. Tuhan juga berkati pengurus yayasan, sehingga apa yang sudah direncanakan oleh Yayasan Pendidikan Ebenezer GKI Salatiga ini semua boleh berjalan dan jadi seturut dengan kehendak dan rencana. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepada Engkau.
Inilah yang menjadi seruan doa kami, yang kami panjatkan dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengarkan. Mari kita menutup ibadah akhir pekan hari ini dengan doa kembali saya hantarkan. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan atas berkat-Mu, kami boleh mengikuti ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik. Dan Kau berkati setiap firman yang sudah disampaikan, agar kami boleh memaknainya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami serahkan juga Tuhan untuk kegiatan kami di minggu depan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian ibadah kita hari ini, sampai bertemu lagi di ibadah berikutnya. Tuhan memberkati.